Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Rumah Tennessee akan memberikan sekedar pengalaman dalam menservis sebuah elektronik. Oke, namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk dukung channel saya biar terus berkembang dan saya biar semangat dalam mengonten, berbagi pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami di dalam elektronika. Oke, di sini di depan saya ada sebuah PSU atau power supply, yang mana ini punyanya laptop yang mengeluarkan tegangan 18 volt. Di sini kendalanya mati total. Namun untuk teman-teman, apabila kedapatan PSU mati total atau power supply mati total, itu pertama teman-teman jangan langsung vonis dulu PSU-nya atau mainboard-nya. Teman-teman cek dulu untuk di bagian colokan 220 voltnya yang menuju listrik PLN. Itu jalur di sini. Terus yang kedua, teman-teman setelah dicek untuk bagian perkabelan atau 220 voltnya nyampe di sini atau kabelnya normal, setelah itu baru cek untuk di bagian tegangan LQ besar. LQ besar yang ini di sini terbaca 450 volt. Paling tidak di sini keluar 300 volt atau 290, di atas 270 lah. Itu normal. 300 itu normal. Jadi cek dulu di bagian LQ ini, kaki LQ ini, untuk main plusnya dicek apakah keluar tegangan atau tidak. Kalau seandainya di sini tidak keluar, teman-teman, berarti yang bermasalah di area yang sebelum dari LQ. Jadi area di sini, bagian di sini. Tar dulu. Jadi teman-teman ceknya di area bagian sini. Kalau seandainya di sini tidak keluar atau LQ-nya tersendiri yang rusak. Tar dulu, kurang fokus. LQ-nya sendiri yang rusak. Seperti itu. Setelah itu teman-teman setelah dicek untuk bagian LQ di sini aman, keluar tegangan 300 volt, berarti di sini harus teman-teman ketahui di sini dibagi dua. Di sini dibagi dua, ada primer, ada sekunder, atau ada tegangan rendah, ada tegangan tinggi. Di sini tegangan tinggi, di sini tegangan rendah. Jadi kalau di sini sudah keluar 350 volt atau 300 volt setara, berarti di sini insya Allah sudah aman. Seperti itu. Setelah itu baru kita cek di bagian daerah di sini. Kalau daerah di sini tidak ada komponen yang rusak, berarti itu mungkin adaptor yang keluar dari colokan ini, adaptor yang menuju cas laptopnya tersebut. Pasti ada yang rusak kalau seandainya di sini dicek tidak ada yang rusak. Namun untuk kesempatan kali ini saya mendapatkan sebuah adaptor ini dalam keadaan mati total. Setelah saya cek semuanya, saya potong untuk bagian adaptornya, kabel yang menuju laptop, itu semuanya tidak ada kendala untuk di bagian input ataupun kabel output, kabel input ataupun kabel output, dan juga tegangan tingginya tidak ada masalah. Terus akhirnya saya cek, teliti untuk bagian kapasitor di sini. Di sini tetap tidak keluar tegangan. Akhirnya saya coba ganti untuk bagian kapasitornya. Saya ganti untuk bagian kapasitor yang ini.
saya ganti. Ternyata tetap saja tidak ada hasilnya, atau nol atau nihil. Akhirnya saya cek untuk bagian transistor yang ini. Ntar dulu saya kasih lihat sama teman-teman. Di sini ada sebuah diode, maaf bukan transistor, namun diode. Di sini ada sebuah diode yang mana lambangnya seperti ini. Lambang diodanya seperti ini. Dan untuk di daerah saya, untuk dioda ini apa namanya, lupa saya sudah itu. Intinya kayak dioda, fungsinya dioda atau penyearah seperti itu. Di sini ada yang rusak, ada yang short. Oke, saya akan coba buktikan sama teman-teman seperti apa shortnya. Di sini ada pengukuran seperti diode, ada lambangnya. Berarti di sini ini ke sini, ini ke sini, min ke plus, min ke plus. Jadi di sini plusnya ada di tengah. Kita ukur dari kiri ke tengah, dari kanan ke tengah, dari kiri ke tengah, seperti itu. Kita ukur. Oke, saya akan pasang dulu untuk jepitnya. Jangan sampai saling bersentuhan. Nah, seperti ini. Arahkan pada skala buzzer. Pada skala buzzer. Setelah itu maaf karena pegang satu tangan. Oke, kita sentuhkan pada bagian yang tengah. Nah, di sini kalau seandainya ini bunyi tit seperti itu, berarti ini short. Kalau seandainya tidak bunyi, berarti ini tidak short, seperti itu. Saya coba sentuhkan untuk bagian yang kanan ke kiri, ke tengah. Saya coba akan sentuhkan. Nah, di sini bunyi. Nah, di sini bunyi. Berarti di sini short, seperti itu. Sedangkan yang kiri ke tengah, ntar dulu saya pasang. Saya pasang dulu. Oke, untuk yang kiri ke tengah itu tidak short. Nah, tidak short. Nah, ini tidak short. Jadi cuma yang short diode atau searah dari kanan ke tengah yang cuma short, yang short. Sedangkan yang kiri ke tengah tidak short. Jadi seandainya teman-teman tidak mendapatkan alat seperti ini atau dioda yang berbentuk seperti ini di daerah teman-teman, seandainya tidak ada atau ingin cepat jalan pintas, teman-teman bisa mengakalinya dengan cara, karena jalur dioda itu pasti tidak satu arah seperti itu. Di sini setelah saya teliti, di sini untuk bagian yang kanan, yang ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Jadi pada bagian pinggir dari ini, bagian pinggir ke pinggir ini nyambung satu jalur. Tidak ada yang menghalangi atau membatasi, seperti itu. Jadi untuk jalurnya di sini ke sini itu nyambung. Jadi yang misah cuma tengah. Sedangkan yang short, yang tidak bisa atau rusak, yang tidak bisa digunakan, itu cuma di bagian kanan ke tengah. Yang ini kanan ke tengah. Jadi teman-teman, caranya teman-teman itu jangan pasang untuk di bagian yang kanan ke tengah, sedangkan yang kiri ke tengah itu tetap dipasang. Contohnya seperti ini. Yang ini jangan kita pasang, yang ini jangan kita pasang untuk yang bagian kanan.
kita pasang saja atau sambungkan saja yang kiri dengan yang tengah. Yang kanan ini kita tekuk saja atau kita potong. Contohnya seperti ini. Dulu, maaf karena tangannya pakai satu tangan. Yang ini kita potong, nah, tekuk seperti ini, nah, tekuk seperti ini, lalu kita pasang. Oke, saya akan pasang dulu biar langsung dicoba hasilnya, apakah tetap mengeluarkan tegangan pada PSU ini atau tidak. Cek sama-sama yuk. Oke, setelah saya pasang, hasilnya seperti ini. Jadi di sini alurnya satu alur dengan yang ini. Jadi saya tidak pasang untuk bagian yang short. Yang short yang ini. Jadi seperti ini. Yang di bawah yang ditekuk. Mungkin kalau teman-teman lihat itu saya tetap tekuk. Nah, jadi di sini tidak terpasang, ini masih berlubang, tidak ada solderan yang dipasang. Sekarang kita akan cek apakah ini sudah keluar tegangan atau tidak, apakah tetap keluar tegangan atau tidak, seperti itu. Oke, saya akan pasang dulu untuk bagian colokannya. Oke. Posisinya di sini tetap bolong. Ini saya sudah pasang untuk bagian kabel dan saya akan coba colokkan. Apakah di sini sudah bisa menyala atau tidak. Nah, dulu saya akan colokkan. Oke. Sudah tercolok. Masuk. Pelan-pelan karena di sini ada aliran listrik. Setelah itu teman-teman kita cek bersama. Nah, di situ sudah keluar tegangan, tetap keluar tegangan 18 volt DC.